Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara Tutur Saroyo utawi Mau'idatul Hasanah yang pada malam hari ini akan dihaturkan oleh Panjenenganipun Akhilan Karim Nuninji, Ustadz muda yang sangat luar biasa, Nuninji Akhilan Karim Romo Yai Musyafa Al-Hafid minangka pangarsa Pondok Pesantren Al-Fatah. Katur panjenenganipun Akhilan Karim, panjenenganipun Romo Yai Musyafa Al-Hafid wadal sasana katuraken sumangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki mangke bahasane campuran Pak nggih. Kula niki asli tiyang mriki tiyang Jawi, tapi mboten pati Jawi ngoten. Dados mangke bahasane nggih kadang bahasa Jawi, kadang Indonesia, mungkin kadang bahasa Korea nggih. Mohon dimaafkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini wajib hukumnya bagi kita untuk bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita semua. Anugerah ini, nikmat ini akan bisa kita rasakan nanti ketika kita berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar itu, anugerah besar itu adalah kita dijadikan sebagai salah satu dari umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama Islam itu banyak hari-hari besar. Tetapi di antara hari-hari besar dalam Islam, hari yang paling besar itu adalah hari kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari-hari besar, malam-malam besar, malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran, malam Asyura dan malam-malam lainnya tidak akan ada tanpa adanya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja. Bahkan seluruh alam semesta, surga, neraka, dunia, akhirat tidak akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena kemuliaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tentu aku tidak akan ciptakan semesta ini. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan sebagai salah satu
dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini anugerah yang tidak bisa kita tukar dengan apapun. Maka di dalam kitab Al-Khasaisul Kubra, Al-Imam Asyuti rahimahullah ta'ala meriwayatkan satu hadis. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengadakan safar perjalanan. Maka di tengah-tengah safar terdengar suara yang begitu keras, begitu kencang. Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi dan seluruh para sahabat mendengar suara itu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan salah seorang sahabat beliau, yaitu Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Wahai Anas, kamu cari itu. Suara siapa? Dari mana datangnya? Maka Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu segera beranjak, kemudian pergi mencari asal suara tadi. Maka beliau berjalan mencari. Tibalah beliau di sebuah bukit. Di situ beliau melihat seorang laki-laki yang tinggi besar. Kata beliau, saya melihat ke atas, kepalanya tuh hampir sampai ke bukit. Saking besarnya. Maka laki-laki tinggi besar tadi mengatakan, mungkin engkau ini adalah seseorang yang diutus oleh Muhammad untuk mencari asal suara saya. Itu adalah suara saya. Kata Sayyidina Anas, benar. Kamu sampaikan kepada Muhammad, Nabi Ilyas menunggu di sini. Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu segera menjumpai yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laporan menyampaikan bahwasanya beliau bertemu dengan Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera beranjak menuju tempatnya Nabi Ilyas. Kemudian berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Tidak lama Allah Subhanahu wa taala angkat lagi Nabi Ilyas ke langit. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ilyas diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperdengarkan doa kepada umat. Apa isi doanya? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk salah seorang umatnya Muhammad. Beliau seorang nabi, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai umatnya Muhammad. Lah hari ini kita ya kan, tidak pernah meminta, ya, tidak pernah berpikir untuk menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini anugerah yang besar? Kita ini bukan siapa-siapa. Nah, untuk menyandang gelar umatnya Nabi itu jauh dari kata pantas. Dilihat dari akhlak kita, sikap kita, iman kita, amalan-amalan kita, itu jauh dari kata pantas untuk dianggap sebagai umatnya Nabi. Tetapi dengan fadhil anugerah Allah jadikan kita ini umatnya Nabi. Bukankah ini anugerah istimewa? Maka kalau orang itu tidak syukur dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bahaya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini penting bagi kita
untuk terus menta'alluqkan, menghubungkan hati kita dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mewujudkan rasa cinta kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya setiap 1 tahun sekali ada acara maulid. Kita wujudkan, tampakkan melalui acara maulid. Tujuannya apa tuh? Tujuannya satu saja, menampakkan rasa cinta kita kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah orang itu kok punya hubungan dengan orang yang mulia, maka dia akan menjadi mulia. Kita misalnya punya hubungan baik dengan Bapak Lurah gitu. Makin jenengan kok nek ngurus napa-napa insyaallah gampil, Pak. Karena apa? Hubungannya sae. Tapi lek mboten sae hubungane, susah jenengan. Mboten Pak Lurah susah, jenengan sing susah ki Mbak. Leres mboten? Kita punya hubungan dengan orang yang di atas kita, maka secara tidak langsung kesulitan kita akan menjadi mudah, urusan-urusan kita akan menjadi mudah, derajat kita juga naik. Lah oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi nisbat yang mulia. Diberi hubungan yang mulia. Hubungan dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisbat berupa kita menjadi umat beliau. Maka ketika kita sudah mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi yang pantas untuk kita cintai dalam hati kita melainkan hanya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi orang itu dalam hatinya ada ta'alluq, ada hubungan, ada rasa cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia ini punya jatah jadi orang baik. Punya jatah jadi orang baik. Maka dahulu ada cerita dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Ketika beliau sedang tawaf berkeliling Ka'bah, maka beliau berpapasan dengan seorang pemuda. Lah pemuda ini juga sedang tawaf. Tetapi setiap melangkahkan kakinya, dia membaca sholawat. Setiap langkah kaki baca sholawat terus seperti itu. Maka Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menegur. Wahai anak muda, kenapa kamu kok cuma baca sholawat saja? Bukankah banyak amalan-amalan yang lain? Bukankah banyak doa-doa yang lain selain sholawat? Ini waktu di ijabahnya doa di hadapan Ka'bah. Kenapa kamu tidak doa-doa yang lain juga? Hanya sholawat saja. Maka pemuda tadi mengatakan, Tuan, saya membaca sholawat terus ini karena saya punya cerita. Sehingga dengan cerita itu saya tidak bisa meninggalkan amalan sholawat ini. Apa ceritanya? Dulu, kata pemuda tadi, saya berangkat untuk berhaji dengan ayah saya. Di tengah perjalanan untuk ibadah haji, ayah saya ditimpa sakit keras. Kemudian wafat. Ketika sudah wafat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala rubah wajah ayah saya, kepala ayah saya menjadi kepala himar, menjadi keledai. Jasadnya manusia, kepalanya keledai. Dan saya tidak tahu ayah saya ini punya dosa apa yang belum dia tobati sehingga Allah Subhanahu wa taala murka. Kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Maka karena saya malu dengan orang-orang, dengan jamaah haji yang lainnya, akhirnya kepala ayah saya itu saya tutup dengan kain supaya tidak ada yang melihat. Akhirnya dalam keadaan susah, sedih, saya menangis di samping ayah saya itu. Sampai saya tertidur. Di tengah-tengah tidur,
tiba-tiba datang seorang pemuda, seorang laki-laki yang sangat-sangat tampan bersinar. Laki-laki tadi mengatakan, "Wahai anak muda, kamu kenapa? Aku lihat wajahmu murung, kamu sedih, menangis. Kenapa?" "Iya Tuan, ini ayah saya. Saya berangkat haji bersama ayah saya. Di tengah perjalanan dia sakit kemudian wafat. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala rubah wajahnya, rubah kepalanya menjadi kepala himar. Dan saya tidak tahu dosa apa yang belum ditaubati oleh ayah saya sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dirubah wajahnya menjadi wajah himar." Maka laki-laki tampan bersinar tadi memasukkan tangannya ke penutup kepala ayah saya. Kemudian dibuka. Selepas dibuka, wajahnya kembali seperti semula, bahkan bersinar. Ketika hendak pergi, maka saya pegang jubahnya. Saya tarik jubahnya supaya tidak pergi. Saya tanya, "Tuan, alangkah berkahnya tanganmu. Wajah ayah saya yang sebelumnya himar, dengan sebab tangan engkau yang penuh kemuliaan kembali seperti semula, bahkan menjadi lebih-lebih bagus lagi. Sebenarnya Tuan ini siapa?" Maka laki-laki tadi menjawab, "Aku adalah nabimu, aku adalah Rasulullah." Maka laki-laki tadi menangis, "Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah." Saya hendak bertanya, "Wahai Nabi Allah, apa gerangan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada ayah saya sehingga wajahnya di akhir hayatnya dirubah?" Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ayah kamu ini selama hidupnya makan dari hasil riba." Selama hidupnya makan dari hasil riba. Maka kata para ulama, orang itu kalau ketika di dunia banyak makan dari hasil riba, sebelum mati belum sempat taubat maksudnya. Maka kalau tidak di dunia, nanti di akhirat tuh wajahnya akan dirubah menjadi wajah himar, wajah keledai. Maka mungkin kita di sini yang masih ada hubungan kaitan dengan riba-riba itu, semuanya niat untuk diputuskan semua. Insyaallah Pak nggih. Memang dari segi dunia itu seakan-akan menguntungkan itu. Tapi dari segi agama, dari segi akhirat itu sama sekali tidak menguntungkan. Sangat-sangat merugikan. Lalu kenapa Tuan datang ke sini? Kemudian Tuan sentuh ayah saya sehingga wajahnya kembali normal seperti semula, bahkan lebih bersinar lagi. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ayah kamu itu ya kan, walaupun dia banyak memakan dari hasil riba, dia itu punya satu amalan yang ada hubungannya denganku. Ayah kamu itu setiap mau tidur, dia membaca sholawat untukku 100 kali. Setiap mau tidur, membaca sholawat untukku 100 kali. Sebab itu aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan izin kepadaku untuk mensyafaati ayahmu. Jadi orang itu kalau hatinya ada ta'alluq, ada hubungan dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak pola-polae gitu, insyaallah niku tesih angsal jatah sae. Semoga termasuk kita semua. Karena kita duduk di sini kan tujuannya apa? Kan tujuannya untuk menampakkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Kita buat mahallul qiyam,
kita buat solawatan-solawatan. Tujuannya adalah menampakkan kegembiraan kita, menampakkan kecintaan kita kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam menampakkan cinta niku setiap orang niku beda-beda, Pak. Berbeda-beda. Cuman cinta niku butuh untuk ditampakkan. Cinta itu butuh untuk ditampakkan, butuh untuk dibuktikan. Keranten cinta niku kaya mboten nonton buktine. Jarine nggih ngapusi, ngoten niku. Kados sing nem-nem niku lho, Pak. Pemuda-pemudi yang lagi dalam masa-masa cinta-cintaan niku. Lek lare jaler kok hanya bilang I love you, ndak ada buktinya. Itu yo ndak diterima, tolak. Kalau orang itu sudah mengatakan I love you, maka yo harus siap korban untuk yang dicintai. Malah lare nem-nem nih Pak, jenengan gak ada putra putri nek dalu kan nyekel HP nu ngatos dua lu. Napa tuh Pak? Chattingan niku tok asline. Karena napa? Engko lek ceweke cowoke chattinge mboten dibales niku ngamuk-ngamuk. Asline wedi niku. Berarti melek dalu niku tujuannya apa? Untuk menampakkan kalau saya tuh cinta kamu. Nah, niku tok. Terus mboten. Sing nem-nem niku lho. Makanya walaupun ngantuk-ngantuk kadang HP-ne geludak ceblok ngoten niku. Tapi yo tetep pendet meleh mboten terus tinggal marem mboten. Ditunggoni, Pak. Ngantek padha ngantuke padha merem-mereme dhewe. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cinta mahabbah kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku penting untuk kita tanamkan dalam hati kita. Bahkan untuk anak-anak kita itu sedini mungkin kita tanamkan rasa cinta kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum. Ajarkanlah kepada anak-anakmu 3 hal. Di antaranya yang pertama adalah hubbi nabiyikum, mencintai yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kali harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan mengikuti perkembangan zaman. Jarine ngoten. Akhirnya putra putri ini kayak sedini mungkin diajari napa sakniki sing lagi viral-viral napa. Diajarin joget-joget, tiktokan jare ngoten. Niku lho warane sinten ngoten. Perintah niku hubbi nabiikum, ajari cinta kepada Nabi. Lah kok kula jenengan sakniki malah diajarin joget napa pripun? Niki lak mboten sesuai. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi niku belum ada. Lah nanti yang membawa bendera mahabbah, bendera cinta di kalangan umat yaitu Nabi besar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar ini ya kan, tidak bisa melebihi kalian dalam hal sholat, dalam hal puasa, dalam hal amalan-amalan lainnya. Tetapi Abu Bakar ini punya keistimewaan dalam hatinya. Ma waqura fi qalbihi. Ada sesuatu yang terpatri, mancep dalam hatinya. Maka kata para ulama, itu adalah mahabbah, cinta beliau kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Abu Bakar itu bercerita. Jadi kalau beliau itu bercermin, maka yang terlihat di dalam cermin itu bukan wajah beliau, tetapi wajah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu kalau sudah benar-benar sampai kepada puncak itu sampai seperti itu. Ya mungkin kita semua pernah merasakan itu. Mungkin dalam masa-masa seneng kala sinten. Kemudian bercermin, mesam-mesem kiambak. Ternyata yang dilihat itu bukan wajah dia. Kok ada kekasih saya? Karena dalam lamunan, dalam pikiran itu ya kekasihnya. Begitulah
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan ketika yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu orang-orang para sahabat itu kalau berdekatan dengan Sayyidina Abu Bakar dan beliau berbicara, maka dari mulut beliau itu tercium bau daging yang terbakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar berbicara, maka tercium bau daging yang terbakar. Maka para ulama mengatakan itu yang terbakar adalah hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu karena menahan kerinduan untuk berjumpa dengan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berhijrah menemani yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ketika sampai di Gua Thur dan hendak beristirahat, maka Sayyidina Abu Bakar menawarkan diri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat situasi di dalam gua. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk. Dilihat di dalam gua itu banyak lubang-lubang yang mungkin itu adalah lubang-lubang dari hewan berbisa. Maka Sayyidina Abu Bakar merobek selendang beliau, disobek, ditutupkan pada satu lubang, lubang kedua, ketiga, ada banyak lubang, sehingga kain beliau itu habis untuk menutupi lubang. Tetapi masih tersisa satu lubang, mau ditutup tidak bisa karena kainnya habis. Maka beliau keluar, mempersilahkan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. Maka Sayyidina Abu Bakar mengiringi. Kanjeng Nabi dipersilahkan, Sayyidina Abu Bakar menutup lubang terakhir yang tidak bisa ditutup dengan kain, ditutup dengan lutut beliau. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur karena kecapean melakukan perjalanan, tertidur. Dan kanjeng Nabi dalam keadaan pulas tidur beliau ini. Sehingga di tengah-tengah istirahat, di tengah-tengah tidur beliau, kanjeng Nabi terbangun karena beliau merasakan ada tetesan air yang menetes di pipi beliau. Setelah dilihat, ternyata yang menetes itu air matanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kanjeng Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, kamu kenapa kok menangis?" "Ya Rasulullah, saya rasa lutut saya ini disengat oleh hewan berbisa." "Kenapa kamu tidak membangunkan aku?" "Saya tidak tega ya Rasulullah. Engkau dalam keadaan letih, kecapean, tertidur pulas. Saya tidak tega untuk membangunkan engkau." Ini derajatnya orang yang nanti akan membawa bendera mahabbah, bendera cinta kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah orang itu kalau cinta kepada Nabi maka tidak akan merugi. Cinta kepada Nabi tidak akan merugi. Baik di kehidupannya di dunia, lebih-lebih lagi nanti kehidupannya di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Ruhan wa jasada, zahiran wa batina. Roh jasadnya, zahir batinnya itu sempurna. Tidak ada cacat sama sekali. Buatan kados kula jenengan, Pak. Jadi sempurna luar dan dalam. Sehingga dalam syair itu kan yang sering dilantunkan oleh tim salawat niku. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, engkau itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mubarra'an min kulli 'aibin, bebas dari seluruh cacat.
Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, seakan-akan engkau tuh diciptakan oleh Allah ya sak pengene jenengan gitu. Berbeda dengan kita, Pak. Kita ini diciptakan dalam keadaan banyak kekurangan gitu. Pengennya ganteng tiba-tiba ireng gitu. Pengennya ketok ayu tiba-tiba disawang malah lucu kan gitu. Pengennya sugih, tapi dadosnya pripun. Jadi kita diciptakan Allah dengan berbagai macam. Secara fisik, zahir maupun batin kita tidak sempurna. Lain halnya dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna zahiran wa batina, lahir dan batin. Maka makhluk yang seharusnya menjadi cinta pertama kita itu ya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakniki lho, lare niku, lare jalar ya kan. Seneng kali lare estri. Sing disenengi napa niku? Paling ayune, nggih mboten. Lek mboten ayu mboten purun, Pak. Begitu dengan perempuan, senang laki-laki karena apa? Karena ketampanannya. Karena apalagi? Karena dia punya sifat-sifat yang baik, punya akhlak begini, begitu, karena kebaikan-kebaikannya. Lah itu semua kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak, ketampanan, kehebatan ada pada diri yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang pantas untuk kita cintai ya hanya Nabi besar Muhammad SAW, tidak ada yang lain. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diciptakan dalam keadaan yang sempurna, zahiran wa batina, beliau juga banyak berpikir untuk kita umatnya. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Itu di antara para mufassirin menyampaikan di antara maknanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sayang kepada kita melebihi sayang diri kita kepada diri kita sendiri. Kanjeng Nabi lebih sayang kepada umat melebihi umat itu sayang kepada dirinya sendiri. Sayang kepada diri sendiri itu bagaimana, Pak? Sayang kepada diri sendiri itu paling mudah itu dengan cara taat kepada Allah. Tiang niku nek maksiat niku aslinya mboten sayang kali awake ki hamba. Kados tiang mabuk niku lho, Pak. Tiang mabuk niku kan mboten sayang dengan dirinya sendiri. Laras mboten? Kan menimbulkan penyakit, tidak sayang dengan dirinya sendiri. Tiang judi, tiang macam-macam, itu kan secara tidak langsung tidak sayang dengan dirinya sendiri. Maka bukti sayang kepada diri sendiri itu yo dengan taat kepada Allah, ikut Rasulullah. Lah, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpikir bagaimana seluruh manusia, seluruh umatnya itu taat kepada Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk saya. Doakan saya ya Rasulullah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lannat." Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah. Yang tampak, yang tidak tampak, yang dia kerjakan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang terdahulu ataupun yang akan datang. Maka Sayyidah Aisyah mendengar doanya Nabi, beliau tersenyum, guyang-guyu, Pak. Didoakan baik oleh Kanjeng Nabi, maka beliau tertawa. Kanjeng Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, ayasurriki du'ai?" Apakah doaku menggembirakanmu? Katakan Sayyidah Aisyah, "Wa ma la yasurruni ya Rasulullah." Bagaimana mungkin doa engkau tidak menggembirakan saya? Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, ketahuilah itu adalah doaku untuk umatku setiap selesai sholatku." Kita belum lahir niku sampun didongakne kalih Kanjeng Nabi. Doane napa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku yang dahulu ataupun yang akan datang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku yang dikerjakan terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.
Maka tidak ada yang lebih sayang kepada diri kita melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh orang-orang yang mulia, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam, beliaulah yang paling mulia. Maka sebagai umatnya, ya, kita perlu membuktikan diri, Pak, kelayakan kita sebagai umat. Ya. Kata jenengan pilihan, Pak. Ya. Kalau kita mengadakan pilihan kan perlu menampakkan kelayakan kita untuk dipilih, kan ngaten. Nah begitu juga nanti di hadapan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini layak dipilih atau tidak untuk jadi umat beliau itu, layak untuk diakui atau tidak. Nah, maka dari sekarang kita harus buat usaha pembuktian kelayakan diri kita untuk diakui yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kita di haud telaga Kautsar. Ana farradtukum alal haud. Saya nanti akan menunggu kalian di telaga Kautsar, kata beliau. Maka setiap umatnya Nabi akan datang satu persatu sowan kepada Nabi di telaga Kautsar, kemudian oleh beliau diberi minum langsung dari tangan beliau dengan air telaga Kautsar. Yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, siapa yang minum dari airku, dari telagaku satu kali saja, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Maka berbondong-bondonglah umat datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminum air telaga Kautsar. Kemudian ada sekelompok manusia datang ke telaga Kautsar. Oleh malaikat dicegat, Pak. Dicegat oleh malaikat. Tidak boleh menjumpai Nabi di telaga. Maka Kanjeng Nabi melihat, wahai malaikat, mereka adalah umatku. Kenapa engkau tahan mereka? Biarkan ke sini. Mereka adalah umatku. Kata malaikat yang jaga, benar ya Rasulullah, mereka adalah umatmu. Walakin ghayyaru wa baddalu, tetapi amalan mereka tidak sama dengan amalan engkau. Ghayyaru, mereka banyak membuat perubahan-perubahan, banyak mengganti amalan-amalan tidak sesuai dengan amalan engkau. Kata Kanjeng Nabi, suhkon. Udah usir. Nah, maka mumpung kita masih diberi kesempatan hidup itu loh, maka kita perlu menunjukkan kelayakan diri kita untuk diakui oleh Kanjeng Nabi. Lah caranya bagaimana? Ya dengan banyak macam cara. Dengan memperbanyak sholawat, dengan banyak menghidupkan amalan-amalan sunnah, dan juga meneladani kehidupan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih akhlak beliau. Karena tidak ada manusia yang lebih baik akhlaknya, lebih mulia akhlaknya melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala beliau ditanya mengenai akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Qur'an itu. Ibaratnya itu Al-Qur'an berjalan. Jadi mulai dari ujung kuku sampai ujung rambut itu sesuai dengan Al-Qur'an pengamalannya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali sesuai dengan Al-Qur'an. Ini kula Kanjeng Nabi. Sebagai pemimpin, beliau adalah yang terbaik. Sebagai rakyat pun juga yang terbaik. Senantiasa mengedepankan akhlak. Kalau kita bahas mengenai ibadahnya Kanjeng Nabi, itu sudah tidak ada tandingannya. Tetapi yang paling diutamakan sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an, itu adalah akhlaknya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting bagi kita untuk meluruskan akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada para ulama, akhlak kita, adab kita kepada para atasan, kepada orang-orang tua, kepada yang sebaya seumuran, kepada yang lebih kecil, yang lebih muda. Itu semuanya dalam agama kita, di dalam Al-Quran sudah ada tuntunannya. Maka siapa yang berpegang dengan Al-Quran, maka dia pasti selamat. Selamat dunyane, selamat ing akhirate. Insyaallah Bang nggih. Yang ada pun kedangon nih Pak nggih. Jane mboten kedangon, wong mulainya nggih trai dalu Pak. Jane pengen lanjut tapi nggih ngesakne. Kula nggih sumuken. Mane tashilal li wa tafhimal lakum.
untuk memudahkan saya dan memudahkan jenengan juga. Mungkin kita akhiri sampai di sini saja. Insyaallah nggih. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya, kekhilafannya karena kesalahan saya sendiri, kebodohan saya sendiri. Saya minta maaf kepada jenengan-jenengan semua dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.